Halo, assalamualaikum. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Senang banget nih bisa share lagi kegiatan aku. Di hari ini aku mau share tentang masak-masak aku, masak yang sangat sederhana dan simple banget. Aku mau masak jantung ayam. Tadi pagi pas aku belanja ke sayur lewat depan rumah, itu ada jantung ayam. Nah, ya udah deh aku langsung beli satu bungkus kayak gini. Harganya berapa aku juga nggak tahu sih, lupa. Pokoknya pas bayar itu sama belanjaan yang lain ya, habisnya itu 22.000. Bumbu ini mau aku blender, cuman harus diiris-iris tipis supaya tercampur rata dan supaya bisa halus. Kalau nggak diiris-iris kayak gitu, blender aku nggak bisa menghaluskan bumbu, jadi nanti hasil akhirnya itu ada bumbu yang masih bergerindil gitu. Nah, ini aku menggunakan 2 bawang terus sama cabai dan kemiri aja, dan nanti untuk bumbu cemplungnya aku pakai daun jeruk. Dan ini aku goreng jantung ayam itu ternyata meledak-meledak, aku sampai minggir-minggir, padahal ini udah aku kasih tepung, aku taburin tepung. Kan biasanya kalau supaya tidak meledak itu dikasih taburan tepung kan. Nah, tadi aku sudah kasih taburan tepung sedikit, tapi tetap aja hasilnya itu nyiprat-nyiprat dan sampai meledak-meledak gitu. Aku mau balikin gorengan jantung ayamnya itu juga takut karena suaranya tuh keras banget. Dan ya ini aku sambil mencicil untuk membersihkan cipratan minyak. Pokoknya minyaknya tuh kemana-mana, sampai ke meja, sampai ke lantai. Jadi harus double gitu kalau mau bersihkan. Mungkin teman-teman punya tips bagaimana menggoreng jantung ayam, boleh share di kolom komentar. Ini dia hasil masakan aku yang sangat sederhana, sambal goreng jantung ayam dan sayur selada rebus. Setelah masak-memasak, tentunya banyak banget perabotan yang perlu dicuci. Padahal kita itu udah niat mau masak yang paling sederhana. Dan kalaupun diupload ke media sosial, itu pasti judulnya adalah masakan sederhana atau masakan simple atau masak ala rumahan. Tapi kenapa ya kok perabotannya itu tetap aja rasanya tuh banyak banget. Apalagi kalau pas masaknya masak komplit itu pasti banyak banget. Contoh masakan komplit itu seperti nasi kuning, ada mie, ada tumisan sayur, ada sambal goreng, dan lain-lain. Tapi untuk masakan sehari-hari memang paling sering banget masak yang paling simple karena itu udah banyak ya perabotannya, apalagi kalau masak komplit. BTW, sekarang aku memisahkan antara video memasak dan video vlog beberes. Kalau untuk memasak, aku pisahin sekarang uploadnya ada di YouTube Short. Jadi teman-teman bisa klik profil aku lalu pilih yang bagian short. Kenapa kok uploadnya terpisah? Supaya bisa lebih enak kalau teman-teman mencari resep masakan. Kalau disatukan dengan video panjang itu kan jadinya nyampur antara masak dan juga beberes. Nah, kalau di short itu bisa langsung kelihatan gitu ya judulnya. Meskipun thumbnail short itu tidak bisa kita tentukan. Jadi dari YouTube sendiri itu yang menentukan thumbnailnya. Menurut aku itu adalah salah satu kekurangan dari YouTube Short, yaitu kita tidak bisa menentukan thumbnail atau cover dari sebuah video. Berbeda ya dengan sosial media yang lain yang kita bisa menentukan gambar terbaik sebagai cover atau thumbnail. Oke, balik lagi aja ke videonya. Teman-teman jangan salfok ya kalau aku nyuci mesin blender. Jadi ceritanya aku kalau blender itu selalu netes-netes. Padahal aku sudah rapetin karetnya, tapi pas ngeblender bumbu basah itu selalu netes dan sampai ngalir airnya. Nah, kalau dielap aja aku nggak puas, jadi aku harus selalu siram-siramin kayak gitu. Aku cuci bersih supaya nggak lengket. Singkat cerita, tadi habis beberes si perabotan kotor, aku mandi dan sudah ganti baju nih ceritanya. Di luar tuh cuacanya sedang panas banget dan langsung aja aku jemur hasil cucian perabotan aku yang tadi aku cuci, dan aku mau beresin ruang tamu dan beberapa bagian rumah yang lain. Ini aku keluarin alas duduk yang buat di lantai itu. Aku jemur karena memanfaatkan matahari banget. Terus aku beresin yang lain-lainnya juga.
Nah, ini adalah musola ya teman-teman. Letaknya ada di samping ruang tamu. Jadi ini bersebelahan tanpa sekat. Aku tadi cuci sajadahnya dan sekarang aku sapu-sapu bersih semuanya. Memang area ini dikhususkan untuk musola. Alhamdulillah banget punya rumah yang ada tempat ibadahnya. Jadi kalau mau beribadah atau pas mau nerima tamu yang mau ibadah, itu tidak mengganggu dari privasi kita sendiri. Ngomong-ngomong tentang privasi nih, jadi rumah aku ini ada 2 lantai. Yang pertama, lantai dikhususkan untuk kegiatan sehari-hari dan lantai 2 adalah dikhususkan untuk beristirahat. Jadi di lantai 1 tidak ada kamarnya dan semua kamar ada di lantai 2. Untuk kamar di lantai 2 itu ada 3 kamar dan 1 ruang keluarga. Oke, sekarang aku mau pindahin jemuran yang udah kering. Teman-teman bisa lihat di jendela itu kan kelihatan ada jemuran. Aku karena sekarang ini, akhir-akhir ini lebih sering jemur di teras depan rumah. Meskipun aku udah punya laundry room. Karena mataharinya itu lebih terang banget di depan rumah. Terus aku turun dengan membawa sapu dan aku menyapu tangga daripada tangan aku kosong pas aku turun ke bawah. Jadi sekalian aja tadi aku ambil sapu. Aku sapu-sapu area tangga ini karena udah kelihatan kotor banget dan sekalian aja kan aku nyapu di bawah. Jadi kotorannya itu ikut ke sapu semua. Dan tentu aja pekerjaan setelah nyapu itu gandengannya adalah ngepel. Gak ada sih ya teori yang mengatakan setelah nyapu itu harus ngepel. Tapi kita itu berpikir sendiri kalau habis nyapu itu bawaannya pasti langsung ngepel. Cuman gak selalu ya teman-teman, kalau setelah nyapu itu pasti ngepel. Ini adalah perasaan aja yang melekat ke diri kita. Di pikiran kita itu image-nya kalau setelah nyapu itu pasti ngepel. Tapi semua adalah kembali ke masing-masing. Bahkan aku sering banget melakukan ngepel aja tanpa nyapu atau nyapu aja tanpa ngepel. Jika ada komentar atau pernyataan aku yang kurang sesuai, mohon dimaafkan ya teman-teman, dan mohon disesuaikan dengan kondisi masing-masing aja. Aku mau sapa teman-teman semuanya, gimana kabarnya dan sedang melakukan kegiatan apa hari ini? Atau ketika menonton video aku, teman-teman sedang ngapain? Apapun yang sedang dikerjakan, aku berdoa semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan apa yang sedang dikerjakan. Pokoknya tetap semangat ya. Salam dari aku yang seorang ibu rumah tangga yang kebanyakan di rumah aja. Kalau teman-teman nontonin video aku, pasti kebanyakan videonya itu bertema tentang pekerjaan rumah. Video aku juga berisikan semangat kepada semuanya, khususnya untuk ibu rumah tangga yang sering mager banget ketika di rumah karena sudah melakukan aktivitas yang itu lagi. Pokoknya sama aja kok, kalau aku sedang males atau aku sedang suntuk, aku sering nontonin videonya teman-teman untuk membangkitkan mood aku. Nah, sekarang aku juga membuat video supaya teman-teman juga ikutan semangat kalau teman-teman nontonin video aku. Kali ini aku ngepelnya di seluruh rumah di lantai 1 aku. Karena tadi juga kebetulan habis masak yang nyiprat-nyiprat gitu kan teman-teman. Nyipratnya itu sampai ke lantai dan aku harus ngepel sampai bersih. Oke, udah selesai ngepelnya. Sekarang aku mau jemput anak aku. Tadi pagi anak aku yang gede itu minta izin untuk berenang bersama teman-temannya dan minta dijemput jam 12 siang. Dan sekarang aku sedang jemput anak aku di kolam renang, dia sedang mandi. Setelah ini aku mau pulang lagi ke rumah. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video aku mulai dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.